Sanitiar Burhanuddin atau yang lebih dikenal dengan nama ST Burhanuddin lahir di Cirebon pada tanggal 17 Juli 1954. Beliau adalah seorang jaksa karir yang telah mengabdikan diri puluhan tahun di Korps Adiaksa. Pendidikan sarjana hukum ditempuh di Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia dan menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Setia. Perjalanan karirnya dimulai dari berbagai jabatan di daerah hingga dipercaya memimpin kejaksaan tinggi di beberapa provinsi. Pada tahun 2019, beliau dilantik sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dan kembali dipercaya untuk melanjutkan pengabdiannya di periode kedua tahun 2024. Dalam nilai berorientasi pelayanan, ST Burhanuddin menyampaikan amanat pada para calon jaksa, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang prima dan pengabdian masyarakat. Jaksa Agung menegaskan pentingnya memberikan pelayanan publik yang prima sekaligus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Gus Irfan beserta jajaran di Kejaksaan Agung, Jakarta pada Selasa 14 Oktober 2005. Pertemuan ini membahas pendampingan hukum dan pengawasan dari Kejaksaan Agung untuk Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk, dengan tujuan memastikan pengelolaan haji berjalan bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan nilai akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan dengan menerima Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan. Fokus pertemuan ini adalah memastikan pengelolaan haji berjalan bersih, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan hukum dan pengawasan Kejaksaan Agung. Ini adalah perwujudan akuntabel seorang pemimpin ASN. 1. Menggunakan kewenangan pengawasan hukum untuk memastikan aset negara, dana haji dikelola jujur dan efisien. 2. Menjaga amanah Presiden untuk menciptakan penerimaan yang terpercaya di mata publik. Dr. Haji Sanitya Burhanuddin dianggap kompeten sebagai role model berakhlak karena Jaksa Agung Burhanuddin dianggap memenuhi nilai ini melalui beberapa aspek kunci dalam kepemimpinan dan kinerja Kejaksaan Agung. Yang pertama, penegakan hukum profesional dan berintegritas, bukti kinerja di kasus korupsi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan Agung. Kemudian, prestasi beliau juga menunjukkan hal yang sangat signifikan seperti keberanian mengungkap mega korupsi seperti kasus Timah, CPO, dan pengelolaan dana pensiun BUMN, bangun kepercayaan publik, serta inovasi dalam penyelesaian kasus mega korupsi dan perkara yang dapat merugikan negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin, sosok yang memimpin kejaksaan dengan prinsip harmonis. Ia peduli pada keadilan yang humanis dan dekat dengan rakyat. Melalui kebijakan keadilan restoratif, ia memastikan perkara ringan tidak selalu berakhir di penjara. Tujuannya membangun kembali hubungan yang rusak dan menjaga keharmonisan sosial. Tegasan kepada koruptor, namun penuh empati pada rakyat kecil. Prinsipnya ini bukan hanya slogan, melainkan tindakan nyata. Dalam tubuh kejaksaan sendiri, ia mendorong sinergi, kolaborasi, dan profesionalisme. Hasilnya, kejaksaan yang kuat dan berintegritas. Bahkan saat berita palsu mengancam, ia bertindak cepat membantah, melindungi publik dari perpecahan. Jaksa Agung Burhanuddin membuktikan bahwa penegak hukum yang berintegritas juga dapat selaras dengan sikap harmonis. Nilai loyal juga tercermin jelas pada kepemimpinan Bapak ST Burhanuddin. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berpihak serta selalu setia pada kebenaran dan kepentingan bangsa, bukan pada kepentingan politik ataupun kelompok tertentu. Dedikasi dan loyalitasnya tercermin dari pengabdiannya selama puluhan tahun di Korps Adiaksa, hingga akhirnya dipercaya memimpin lembaga kejaksaan selama 2 periode kepemimpinan. Pada nilai adaptif, ST Burhanuddin mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan hukum modern. Nyatanya yang pertama mengusung hukum tajam ke atas, humanis ke bawah, sebagai arah penegakan hukum yang lebih relevan dan manusiawi. Kemudian digitalisasi pada proses pengadilan juga dilakukan. ST Burhanuddin mendorong penggunaan teknologi dan informasi dalam proses penegakan hukum seperti sistem e-court dan sistem e-litigation agar proses pengadilan berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien. Pada tanggal 20 Oktober 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
yakni Pak Dr. Haji Sanitya Burhanuddin, menyerahkan secara simbolis uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya senilai 13 triliun kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Purbaya. Penyerahan tersebut disaksikan secara langsung oleh Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia dan hadir sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam pernyataan beliau, menyebut bahwa fokus kejaksaan saat ini adalah kepada tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan dan perekonomian negara di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu, kenapa ini masuk kategori kolaboratif dalam ASN berakhlak? Nilai kolaboratif dalam kerangka ASN berakhlak artinya ASN mampu bekerja sama lintas satuan organisasi, membangun sinergi, menghasilkan dampak bersama demi kepentingan publik, sehingga hal tersebut menempatkan sikap dari Pak Burhanuddin selaku Jaksa Agung ke dalam aspek kolaboratif ASN berakhlak. Lalu mengapa beliau bisa dijadikan role model kolaboratif? Karena beliau tidak hanya berbicara tentang kerjasama, tetapi melaksanakan langkah nyata yang melibatkan berbagai pihak di luar kejaksaan, karena melalui momen ini beliau menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum dapat menjadi mitra aktif bagi lembaga lain, Kementerian Keuangan, pemerintahan pusat, dan juga regulator pemerintah lainnya, dan bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Karena aspek transparansi dan publikasi besar-besaran menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya internal, tetapi juga eksternal, dan untuk publik memperkuat nilai ASN yang melayani, terbuka, dan bekerja sama.